Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi min amma ba'du. Teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat. Bertemu kembali kita di pengantar filsafat ya, pertemuan yang ketiga ini. Ya, ada kemungkinan kita semuanya atau khusus antum itu adalah baru pertama kali ya belajar tentang filsafat. Sebelumnya tidak pernah. Tetapi ya pasti ya antum pasti pernah mendengar kata filsafat. Baik karena mendengar dari orang lain atau membaca buku atau kita juga pernah menyebutkan mungkin salah satu tokoh-tokoh atau ucapan yang pernah disampaikan oleh para filosof itu. Ya. Anggapan umum yang pertama tentang filsafat adalah bahwa yang dibahas itu sebagai hal yang tinggi ya, sulit, abstrak, dan tidak terkait dengan masalah kehidupan sehari-hari. Gitu. Karena filosof sering digambarkan sebagai orang yang IQ-nya sangat tinggi ya, intuisinya juga jauh melebihi tingkat rata-rata manusia. Jadi filosof juga dipandang sebagai orang yang nggak peduli terhadap kehidupan sehari-hari, jadi hanya sibuk merenung, gitu. Seolah-olah seperti itu tuh ya. Sebenarnya masalah-masalah pokok filsafat itu adalah persoalan yang dipikirkan oleh setiap orang gitu. Dalam hidup tentunya kita pernah mempertanyakan gitu, memikirkan, merenungkan kenapa harus begini gitu ya. Kenapa nggak boleh seperti itu gitu. Sedangkan itu harus begitu, tidak harusnya begini gitu, dan seterusnya gitu tuh ya. Jadi sering banyak mempertanyakan gitu tuh ya. Kemudian kita akan pelajari sekarang ini mempelajari filsafat ini secara lebih sistematis ya, kira-kira seperti itu. Ya kita akan berupaya menguasai berbagai macam masalah filosofis ya, dengan berkenalan dengan tokoh-tokoh filosof, juga berusaha belajar mempertanyakan misteri yang selama ini barangkali belum terjawab oleh kita. Dan juga memikirkan yang sebelumnya tidak terlintas dalam pikiran kita. Ternyata kebenaran dan keabsahan dipertanyakan bahkan diragukan. Jadi ada kalanya ini merasa sudah menjadi patokan, tetapi sebenarnya itu masih bisa dikritisi gitu tuh ya. Contoh ya, misalkan ketika kita dilarang oleh orang tua kita, misal, nah, kamu jangan makan bagian ini, misalkan makan ayam jangan makan bagian ini gitu tuh, nggak boleh. Kalau di Jawa namanya kalau di Sunda namanya pamali. Nah, pamali itu otak kita menerima aja, tetapi itu masih bisa dikritisi. Kenapa pamali? Gitu. Itu kira-kira seperti itu. Filsafat dalam bahasa Arab ini disebut dengan falsafah. Kemudian dalam bahasa Inggris ini adalah filosofi, yang sebenarnya kata ini berasal dari Yunani gitu ya. Nah, dari negara yang lahir di situ banyak para filosof. Kata filsafat ini dari bahasa Yunani awalnya dari kata philein yang berarti cinta, love. Dan sophia yang artinya kebijaksanaan atau wisdom. Jadi secara etimologis filsafat ini berarti cinta dan kebijaksanaan, love of wisdom. Dalam arti sedalam-dalamnya, jika antum-antumnya seorang filosof adalah seorang yang bercinta, berdamba, dan pencari kebijaksanaan. Sehingga idealnya seorang filosof adalah dia yang hatinya penuh dengan cinta, kata-katanya penuh dengan rasa cinta, dan juga penuh dengan kebijaksanaan. Menurut catatan sejarah, kata filosof ini atau filsafat ini pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Pernah mendengar ya kata Pythagoras, seorang filosof Yunani yang hidup pada tahun 582
sampai dengan 496 sebelum Masehi. Jadi ini lahir dan hidup sebelum Nabi Isa, karena sebelum Masehi. 1 Masehi adalah 1 Masehi adalah tahun di mana Nabi Isa alaihissalam atau Al-Masih itu lahir, maka itu tahun 1 Masehi. Kalau 582 sebelum Masehi berarti 582 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Dan kata ini juga kerap digunakan oleh Sokrates, lagi-lagi ini lahir juga atau eksis sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Sokrates ini tidak saja terkenal karena pemikirannya yang brilian, tapi juga karena ia banyak mengajukan pertanyaan kritis. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siapa saja yang ia jumpainya. Dan pertanyaan tersebut membuat sebagian orang menjadi lebih arif, lebih sadar diri, lebih pintar. Jadi kritis, tapi kritisnya ini membuat orang itu jadi sadar, membuat orang itu jadi pintar. Jadi masyarakat, dia bertanya kepada masyarakat. Masyarakat, apakah kamu sudah mendapatkan hakmu seutuhnya? Apakah pemerintah ini sudah memberikan hak-hakmu sebagai warga, kira-kira. Jadi disadarkan masyarakat itu. Nah, tetapi oleh sebagian penguasa dan tokoh masyarakat, pertanyaan-pertanyaan Sokrates ini dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Karena pertanyaannya menyadarkan banyak membuat generasi muda menjadi ragu terhadap status quo, murtad dan memberontak akhirnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini pertanyaan Sokrates ini mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat menjadi pintar. Karena pintar, dia ternyata masyarakat tahu dibohongi oleh penguasa saat itu. Oleh tokoh-tokoh yang punya status quo kepentingan di waktu itu. Oke? Mungkin itu belajar kita hari ini. Kita tahu pengertian filsafat dan tokoh-tokohnya secara singkat. Dan filsafat itu sebenarnya membuat kita menjadi orang yang penuh dengan cinta dan membuat kita semakin bijak karena kita diajari berpikir yang sistematis, juga berpikir yang bijak dan sekaligus mencerdaskan. Wallahu a'lam bishawab.